Perkenalkan, nama saya Khalifah Salsanabila, NPM 2022011057. Di sini saya akan melakukan tindakan nervus cranial kepada Nyonya Violita di ruang mawar 2B. Saya telah mempersiapkan alat, saya telah membaca asuhan keperawatan, saya telah membaca buku rekam medis pasien, dan saya telah mengeksplorasikan ketakutan diri saya, maka izinkanlah saya bertemu pasien. Perkenalkan Mbak, saya perawat Salsa yang bertugas pada shift pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus pada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan nervus vokal varius atau penciuman indera penciuman. Sebelum saya melakukan, saya akan mencuci tangan dan memakai handscoon. Yeah. Baik Mbak, apakah boleh berkenan untuk menyopot maskernya terlebih dahulu? Apakah sebelumnya Mbak pilek? Enggak. Baik, boleh saya cek terlebih dahulu ya. Oh baik, tidak pilek ya. Nanti di sini saya akan memberikan aroma-aroma. Nanti Mbak cium ya aroma tersebut. Minta tolong untuk menutup hidungnya sebelah kanan terlebih dahulu dengan satu jari. Ini ya. Dan memejamkan mata. Ini aroma apa Mbak? Ini aroma apa Mbak? Tembakau. Baik, benar ya. Ini aroma apa Mbak? Susu. Baik. Ini aroma apa Mbak? Kopi. Baik, sudah benar ya. Berarti tidak ada masalah dengan indera penciuman Mbak. Selanjutnya dalam pemeriksaan nervus opticus, yaitu dengan yang visual, kita berjarak 6 meter. Dan selanjutnya bisa menyuruh pasien untuk menutup mata sebelah kanan dengan telapak tangan. Kalau Mbak tutup. Tidak perlu terpejam ya Mbak. Ya. Dan tolong sebutkan berapa jari yang saya acungkan. 5, 3, 1. Baik, benar. Selanjutnya boleh mata sebelah kiri untuk menutup dengan telapak tangan. Tolong sebutkan ya Mbak. Ya. 5, 3, 1. Betul, berarti mata Mbak masih normal ya. Lapang pandang. Untuk meminta pasien untuk menutup matanya dengan telapak tangan sebelah kanan. Pandang hidung saya ya. Nanti bilang saya akan memberikan benda, nanti masih bisa melihat atau tidak ya. Ya. Masih. Untuk selanjutnya menutup mata menggunakan telapak tangan yang kiri. Masih. Baik, berarti masih normal ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 346, yaitu gerakan berfokus pada gerakan bola mata dan pupil. Nanti Mbak minta tolong untuk mengikuti arah benda yang saya gerakan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan refleks pupil terhadap cahaya. Saya akan direct terlebih dahulu untuk memeriksa miosis terhadap pupil. Baik, mengecil.
mengecil. Untuk yang selanjutnya pemeriksaan indirect dengan cara menutup dengan telapak tangan. Baik, untuk menutup dengan telapak tangan terlebih dahulu untuk mata yang satu, kanan. Baik, mengecil. Yang satunya lagi. Baik, mengecil. Kemudian saya akan memeriksa daya akomodasi pupil dengan cara menjauhkan dan mendekatkan benda. Ikuti benda ini ya, Mbak. Baik, normal. Untuk selanjutnya yaitu nervus 5, yaitu nervus trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi otot-otot pengunyian. Di nervus 5 kita akan memeriksa nervus sensorik dan juga motorik. Saya meminta pasien untuk saling menggigit. Mbak, tolong untuk saling gigit dan mengencangkan giginya. Kemudian kita meraba apakah muskulus masseter ini tampak kontraksi. Kemudian juga melakukan papasan dengan musculus temporalis dan juga terasa masih kontraksi. Untuk rangsang sensori, kita meminta pasien mengidentifikasi apakah rangsang yang diterima di area wajah, rangsang benda halus atau rangsang nyeri. Nanti akan saya kasih benda halus dan benda tajam, nanti bisa merasakan ya, Mbak. Halus, halus, tajam, halus, tajam, halus, tajam. Berarti masih normal. Dan saya misi ya, Mbak. Untuk membuka mulut, bisa untuk membuka mulut ya. Bisa tutup. Ya kan. Untuk normalnya, kalau kita memberi rangsangan seperti itu, normalnya nanti mulutnya mengantuk ya, Mbak. Ya. Untuk nervus yang ketujuh yaitu nervus facialis atau pemeriksaan sensoris dan motorik. Untuk motoriknya meminta pasien untuk memejamkan mata dengan kuat. Mbak, tolong untuk memejamkan mata dengan kuat. Misi ya, Mbak. Saya akan mencoba membukakan dan menandakan bahwa otot di kelopak mata pasien cukup kuat. Sudah, Mbak. Kemudian meminta pasien untuk membuka mata. Kemudian angkat alisnya. Mbak, tolong untuk mengangkat alisnya. Dan kerutkan lipatan dahi. Oh, simetris ya, Mbak. Kita memperlihatkan massa labial simetris, berarti saraf radialis baik. Kemudian mengerucutkan mulut. Mbak, tolong bisa mengerucutkan mulut atau mencucu. Baik, simetris juga ya, Mbak. Mengerucutkan mulut dan bersiul. Lalu Mbak bisa menggembungkan pipinya. Baik. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan sensorik, yaitu mengidentifikasi rasa pada lidah manis, asam, atau pahit, atau asin. Saya akan memberikan kertas nanti, Mbak. Saya akan meneteskan rasa ke lidah Mbak, nanti bisa Mbak tunjukkan ini tunjukkan rasa apa gitu ya, Mbak. Mbak bisa menjulurkan lidahnya. Baik, manis. Baik, pahit. Baik, asin.
sensor. Berarti untuk pemeriksaan sensornya Mbak masih normal ya Mbak. Nervus yang ke-8 yaitu nervus vestibulocularis atau pendengaran. Pada pemeriksaan ini ada 3, yaitu yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tes Weber, yaitu alat yang perlu digunakan adalah garpu tala. Kita akan menggetarkan garpu tala dan menaruhkan pada dahi. Apakah ada suara? Tidak. Baik. Untuk yang kedua yaitu tes Rine, yaitu untuk mengetahui penghantaran suara melalui tulang dan udara. Kita akan menggetarkan garpu tala dan menaruhnya pada telinga. Dengarkan sampai suaranya menghilang. Sudah? Sudah. Lalu tempelkan pada depannya. Sudah menghilang. Baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 9 dan nervus 10, yaitu glossopharyngeus dan vagus. Pemeriksaan ini akan saya lakukan 3 hal, yaitu yang pertama adalah refleks penelan dari pasien, dan yang kedua adalah letak ovula, dan yang ketiga adalah refleks untuk muntah. Saya akan melakukan refleks yang pertama, yaitu refleks menelan. Saya akan meminta pasien untuk meminum dan ditelan sambil mengamati tulang leher pasien ada pergerakan naik turun. Ini Mbak tolong untuk diminum dan ditelan ya Mbak. Sambil kita mengamati ada pergerakan naik turun pada leher pasien. Sudah, yang kedua adalah pemeriksaan mengamati ovula dan pita suara dari pasien. Kita meminta pasien untuk membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Mbak tolong untuk membuka mulutnya. Dan A gitu Mbak. Baik, letak ovula ada di tengah ya. Yang ketiga kita akan membuat refleks pada pasien muntah. Mbak tolong buka mulutnya. Oke, baik, normal ya Mbak. Untuk pemeriksaan nervus yang ke-11 yaitu nervus accessorius. Kita akan memeriksa 2 musculus cleidomastoideus. Untuk pemeriksaan cleidomastoideus kita meminta pasien untuk menoleh ke kanan. Mbak tolong untuk menoleh ke kanan ya Mbak. Menoleh ke kanan dan lihat cleidomastoideusnya ada kontraksi ya, berarti normal. Menoleh ke kiri Mbak, masih ada kontraksi, berarti normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah musculus trapezius. Kita Mbak bahunya agak diangkat sendiri. Kita tekan bahu pasien. Masih simetris berarti masih normal. Untuk nervus yang ke-12 dan yang terakhir yaitu nervus hypoglosus, yaitu nervus untuk menginervasi pada bagian bawah pada lidah dan untuk mengetahui bagaimana fungsi lidah tersebut. Jadi kita meminta pasien untuk membuka mulutnya. Mbak tolong membuka mulutnya. Ya. Dan kita lihat posisi lidahnya masih di tengah ya. Berarti masih normal ya Mbak ya. Untuk yang kedua bisa menjulurkan lidahnya. Ya, baik. Lidahnya berarti masih normal juga.